Halo semuanya, balik lagi di Ruang Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Dan di video kali ini disclaimer on terlebih dahulu guys, tidak ada ajakan jual maupun ajakan beli. Video ini sifatnya edukasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan intinya selalu do your own research, oke? Dan kita langsung mulai aja dari IHSG. IHSG nampaknya hari ini ditutup menguat ya, 0,22% setelah di sesi satu tadi sempat terbang ya, hampir 1%-an kalau kita lihat dari penutupan kemarin ya, di hari sebelumnya. Dia sempat naik ke 1% lebih, namun di sesi kedua tadi sampai penutupan tadi, ya dia ada dorongan yang cukup kuat ya, ada aksi jual yang cukup kuat, sehingga ditutup ya 0,22%. Posisi saat ini dia masih berada di dalam area supportnya guys. Ya kalau teman-teman lihat dan di posisi yang sekarang juga secara volume ya hari ini ya ini meningkat dibandingkan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dibandingkan hari sebelumnya pun ya volumenya juga meningkat. Tapi kalau berdasarkan candlenya, bentuk candlenya dia belum berhasil breakout ya di candle hari kemarin guys. Jadi masih tertahan, masih inside bar ya, masih di dalam candle hari kemarinnya. Jadi ini merupakan berita bagus ya secara teknikal gitu. Mudah-mudahan ini single-single rebound dan ini mirip-mirip doji ya bentuknya ya, tapi bukan doji yang sempurna banget gitu ya. Dan ya intinya sih kita berharap ada kabar baik ya, jangan sampai dia ngejebol area support yang sekarang karena kalau dia ngejebol area support yang sekarang ya potensi penurunannya cukup dalam ya gitu. Jadi kita harapkan dia mampu bertahan di atas area support yang sekarang guys. Amin. Kalau secara trendline dia sudah kembali ke dalam area trendline. Ini yang berwarna orange ya. Dia sudah kembali ke dalam ya. Jadi ya ini sebuah pertanda dan kita harus memperbarui trendline ya guys. Jadi ke arah sini ya. Jadi kita harus memperbarui trendline-nya. Kita harus mengupdate. Oke, jadi IHSG pergerakannya seperti itu guys. Kita langsung masuk aja ke saham yang pertama ada Medco. Kalau kita lihat Medco ya sebelumnya dia sempat ini ya sempat jebol area supportnya, namun berhasil rebound ya di beberapa waktu yang lalu dari bulan April ya di 13 April dia berhasil rebound sampai harga yang sekarang, namun belum mencapai titik resistennya atau area resistennya gitu ya. Area resistennya berada di 1920 sampai 2000 guys. Itu merupakan area resisten yang sangat kuat. Jadi mungkin butuh power buy yang kuat, butuh tenaga yang kuat buat market maker ngedorong ya kan. Buat market maker ngedorong nih harganya ke atas gitu. Jadi mereka butuh butuh barang guys buat ngedorong. Makanya ya disabar-sabarin untuk saham Medco. Dan kalau kita lihat proyeksinya gitu ya, jadi ketika dia sedang berada di sini, kita coba buatkan skenario-nya ya, beberapa skenario setelah sebelumnya berhasil ini ya rebound dari area supportnya, dia kemungkinan akan ke atas ini. Kalau dia kuat, ya dia akan retest, dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia nggak kuat guys, skenario keduanya adalah dia akan sampai sini, batas resistensi ini, dan dia akan kembali ke area supportnya kalau dia nggak kuat. Jadi tinggal market nih gimana meresponnya kan untuk saham Medco. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Medco dan kita akan lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada TINS. Oke, di saham TINS guys, kalau teman-teman lihat dia gap up hari ini ya cukup tinggi banget ya. Kalau kita ukur dari harga penutupan sebelumnya gitu ya, dan dia sempat naik di atas 10% lebih guys ya. Dia sempat naik di atas 10% lebih, namun di sesi kedua tadi dia turun ya, ada yang ngejual. Bahkan di sesi satu awal juga memang ada yang ngedorong juga ketika gap up gitu ya. Ada yang niat jualan gitu dari awal. Makanya ini kan candlenya candle bearish kan, candle penurunan kan. Dan diikuti oleh volume spike gitu. Jadi memang ada yang niat jualan nih di saham TINS. Kalau kita lihat seperti itu gitu ya. Dan potensinya gimana nih skenario ini? Karena saham Tins nih sudah berhasil bertahan di atas area supportnya. Ini kan merupakan area supportnya ya. Di 3.560 sampai 3.730 ini merupakan area supportnya. Mampukah dia bertahan? Karena kalau kita melihat ini candlenya aja ya kan belum belum pasti gitu. Walaupun ya secara kenaikan dia naik 6,15%. Tapi ya di balik kenaikan ini ada yang jualan guys gitu. Ini ada yang jualan kalau kita lihat gitu. Makanya
Skenario pertama kemungkinan dia akan retest terlebih dahulu guys ya. Jadi setelah dia turun ke area support dan mencoba ada yang ngedorong gitu ya, dan kemungkinan dia akan retest sekali lagi area supportnya baru melanjutkan kenaikannya gitu. Jadi arahnya seperti itu ke area resisten. Tapi kalau memang dia beneran kuat, dia akan langsung ke resisten, jebol area resisten dan dia akan retest sekali baru mencoba untuk jebol area resisten selanjutnya. Jadi arahnya seperti itu untuk saham TINS. Oke. Jadi gitu ya guys, untuk saham TINS support dan resistennya sebelumnya sudah kita buatkan. Tinggal teman-teman ini aja ya, dianalisa ulang aja. Intinya Dior, oke? Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Antam teman-teman. Nah, di saham Antam kalau kita lihat juga dia tertahan di area resist kuatnya ini guys. Dia rejection doang ya, ini kelihatan candle yang ini nih. Dia rejection doang nih di sini ya. Dia rejection doang dan posisi saat ini ya dia kembali ke support keduanya guys. Ini kan support yang pertama ya. Ini support pertama. Nah, ini support yang kedua gitu. Jadi support yang kedua ini ya dia mencoba sebenarnya mencoba kembali ya menjebol sekarang jadi area resisten ya yang pertama tadi. Support yang pertama tadi menjadi area resisten, dia mencoba balik lagi ya. Ketika dia nggak sanggup ke area resisten, dia tembus langsung ya. Support pertama dia tembus langsung, rejection di support kedua. Nah, ini mencoba untuk menembus area resistennya kembali guys. Mudah-mudahan sih kuat ya. Tapi ya lihat aja nih market, karena secara volume ya di hari sebelumnya ini kan volumenya spike ya. Beberapa hari ini spike cukup tinggi gitu ya. Spike cukup tinggi dan hari ini pun ya kelihatannya ada apa? Ada dorongan, ada aksi beli, tapi volumenya juga masih di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata MA20. Ini kurang bagus lah ya kalau menurut saya. Jadi skenario pertama kemungkinan dia akan tertahan nih guys. Dia tertahan, dia kembali ke area support keduanya, ya mungkin ngumpulin barang ya. Tapi kalau memang beneran dia kuat gitu ya, dia kuat, dia akan jebol area resistennya dan dia akan retest terlebih dahulu ya untuk memastikan memang area resisten di sini kuat guys ya. Jadi dia akan tertahan di sini baru dia mencapai area resisten yang selanjutnya. Jadi pergerakannya akan seperti itu guys. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang pengen gabung ke grup komunitas atau grup premium dari Ruang Upside, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Apa aja nanti yang akan teman-teman dapatkan? Ya jelas, teman-teman akan mendapatkan diskusi dua arah ya dengan teman-teman yang lain gitu ya, dengan teman-teman retail, khususnya retail yang lain, termasuk dari kami, tim Ruang Upside, terus juga teman-teman akan ada ini ya, request analisa saham, teman-teman akan dikasih akses seperti itu. Juga ada watchlist ya, swing saham, terus juga ada morning briefing, weekly meeting. Nah, insya Allah lengkap di situ teman-teman. Kalau mau gabung, ada linknya di deskripsi, gabung aja gitu ya, insya Allah worth it. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada BRPT, saham dari PAPP. Oke, kalau kita lihat ya saham hari ini di BRPT ya, tadi sempat ada kenaikan ya yang cukup tinggi juga. Dilihat dari penutupan hari sebelumnya, ini naik hampir 10% ya. Hampir 10% lebih ya, 10% lebih. Namun sayangnya di sesi kedua atau ya bahkan di jam 10 awal gitu ya, jam 9 sampai jam 10, ini udah langsung ada yang jualan. Langsung ada yang jualan walaupun candle itu ditutup hijau gitu ya. Tapi ini kelihatan banget ya, memang ada yang niat yang jualan. Lihat juga volumenya spike di sini ya. Dan di jam-jam berikutnya kelihatan banget malah tuh ya, candlenya apa drop parah dan diikuti oleh volume yang meningkat. Artinya memang ada yang niat jualan. Lalu kalau kita lihat di daily ini kan posisinya di support ya guys ya. Posisinya di support saat ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih mampu bertahan guys di area support yang sekarang ya. Karena kalau kita lihat support yang sekarang sih cukup oke ya, cukup kuat. Nah, di sini kan memang terjadi beberapa kali ini ya rejection di area support ini satu dua kali kan terjadi rejection dan mudah-mudahan ini yang ketiga kalinya ya untuk apa ya bertahan di atas area supportnya karena kalau dia mampu bertahan ya kemungkinan dia akan kembali ke area resistennya dan tentunya Dior ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya guys, yaitu ada Inet. Oke, di saham Inet kalau kita lihat ya di saham Inet hari ini
dia ditutup plus 1,34%. Namun sayangnya memang dia belum ini ya, belum berhasil mencapai area resistennya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, nah, ya, time frame 1 jamnya dia ada gap up tadi pagi, namun sayangnya gap upnya ada yang jualan. Jadi itu harus diperhatikan juga guys ya gap up ketika jualan. Nah, kalau teman-teman lihat, nampaknya nih kalau kita buatkan skenario lanjutan, ya ini kan sudah ini ya sudah tidak berlaku lah ya, karena dia atau mungkin ini skenarionya belum berjalan. Kenapa bisa dibilang belum berjalan? Dia belum mencapai area resistennya guys, ya dia belum mencapai area resisten ini yang ini nih, ya sehingga dia belum berjalan dan dia nampaknya kembali ke area supportnya, ya kembali ke area supportnya sebentar. Ini, nah ini merupakan area supportnya ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk saham Init ini setelah berhasil breakout minor resisten yang ada di sini ya, dia terombang-ambing atau sideways ya dan cenderung turun gitu. Walaupun ya teman-teman bisa lihat turunnya pun tanpa volume ya, volumenya mengecil gitu bukan tanpa volume ya. Volumenya mengecil nih, teman-teman bisa lihat gitu. Jadi ini indikasi memang sinyal jualnya melemah gitu ya, yang aksi jual yang melemah sehingga ada potensi dia balik lagi ke atas, balik lagi uptrend. Tapi kita lihat ya market bagaimana meresponnya. Intinya Dior lagi teman-teman ya, disclaimer on. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Bumi. Oke, di saham Bumi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini, ya, dia berbeda dengan saham yang sebelumnya tadi. Dia ditutup minus 4,17%. Setelah sebelumnya, ya mungkin pada kaget kan, wah ditutup closingnya kan naik ya di saham Bumi ya. Nah, kan menjelang di sesi keduanya kan dia terbang tinggi ya, 7% loh bayangin ya di sesi kedua di hari sebelumnya gitu ya. Oh, ternyata di hari ini disikat. Wah, jebret. Ya, di hari ini disikat langsung ada yang jualan tuh. Ya, pagi-pagi langsung ada yang jualan, zerut gitu ya. Jadi kita ini teman-teman retail jangan sampai FOMO teman-teman ya. Melihat wah naik nih drastis ya udah masuk. Jangan begitu juga. Kita harus realistis melihat marketnya seperti apa. Oh, ternyata marketnya belum belum bagus nih, belum baik nih. Makanya kita harus sabar gitu ya. Kita sebagai retail tuh harus sabar. Nah, posisi sekarang adalah dia mencoba untuk mencapai area resistennya. Namun belum, ini mesti di tengah-tengah teman-teman karena memang di sini ada minor resisten ya. Dia sekarang menguji minor resistennya ini teman-teman. Untuk apa? Kembali ke area resistennya. Kalau kuat, tapi kalau nggak kuat ya dia akan kembali ke area support bawahnya, support keduanya gitu teman-teman untuk saham bumi. Oke? Jadi untuk saham bumi, so far sih sekarang posisinya masih bertahan di atas area supportnya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya teman-teman ya, yaitu saham Dewa. Oke, di saham Dewa ya hampir mirip sama kayak saham Bumi, cuma minusnya beda ya, ini minus 0,40%. Cuma kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya ini ya, pergerakannya kan hampir mirip ya, selaras di sesi kedua, di hari sebelumnya gitu ya. Dia naik cukup tinggi, kalau Bumi kan naik 7%, ini naik 4,62% gitu. Dan di hari sekarang gitu ya, di awal sesi tadi, sesi satu, dia naik gitu ya, gap up, dan nampaknya ada yang jualan. Inilah pentingnya ya analisa teknikal. Kalau mau belajar analisa teknikal juga bisa di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Ya sekarang sih udah batch ketiga lah ya. Jadi teman-teman insya Allah worth it lah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini udah batch ketiga. Jadi batch ke satu keduanya sudah mempelajarinya dan mudah-mudahan sih sudah mempraktekkan semuanya ya gitu. Oke, jadi untuk saham Dewa saat ini masih berada di atas area supportnya ya setelah sebelumnya berhasil nembus area resisten nampaknya tidak kuat teman-teman. Skenario ini yang berjalan nampaknya teman-teman ya. Yang ini nih. Skenario ini. Jadi ketika dia nggak kuat, dia ya berjalan, ya turun pada akhirnya ke bawah teman-teman. Dan benar aja dia turun ke bawah untuk jemput barang, mungkin untuk ya nambah-nambahin barang biar bisa apa? Bisa ngedobrak nih area resisten atasnya juga nih. Mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Secara volume sih ketika sekarang turun, harga yang sekarang turun, volumenya rendah gitu ya. Jadi ketika harga turun volume rendah bisa jadi memang kekuatan seller juga menurun gitu kan.
anomali ini. Nah, ada sesuatu nih, teman-teman bisa perhatikan itu untuk saham Dewa. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa cek nih untuk area support dan resistennya ya. Di area ini apakah ada terjadi reaksi gitu ya, dan respon marketnya seperti apa ketika berada di area ini. Oke, gitu teman-teman untuk saham Dewa. Dan teman-teman ya kalau mau join ini grup premium Ruang Upside, bisa linknya ada di deskripsi. Nah, di situ teman-teman juga bisa request analisa saham tertentu gitu ya. Terus kita juga bisa Zoom meeting bareng ya sebulan sekali. Terus juga ya nanti akan ada watchlist gitu ya di dalamnya untuk swing saham ya. Jadi dikasih tahu juga alasannya tentunya gitu ya. Itu insya Allah sih worth it lah, menarik teman-teman. Oke, untuk BNBR ya saya rasa sih udah akan sideways dan cenderungnya akan turun sih teman-teman ya. Karena dia sudah spike atau naik sangat tinggi gitu kan. Bisa jadi kalau teman-teman yang menggunakan Elliott Wave gitu kan. Nah, ini wave ketiganya gitu ya. Ini wave ketiga dan sekarang menuju ke wave kelima, atau bisa jadi ini nih di tanggal 21 April ini wave kelimanya. Dan sekarang ya dia akan koreksi terlebih dahulu teman-teman kalau menggunakan Elliott Wave gitu ya. Dan kalau yang teman-teman ya support dan resisten, menggunakan support dan resisten sekarang kan sedang berada di area resisten ya gitu ya. Nah, ketika area resistennya belum tertembus juga gitu ya, bisa jadi ya ada sinyal-sinyal nggak kuat di market nih, nggak kuat untuk menerobos, meskipun secara volume ya ketika sideways ini volumenya biasa aja, nggak ada yang spike untuk apa jebolin ke bawah gitu ya. Tapi kita lihat ya, kita lihat ini karena harga udah di pucuk BNBR, jadi tetap berhati-hati teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MDIA, Intermedia Capital. Nah, di Intermedia Capital ini sebenarnya sama kayak BNBR tadi, ini harganya juga sudah dipucuk ya karena sudah beberapa kali ya dia ini spike terus gitu kan, dia naik terus gitu ya. Dan posisinya saat ini mungkin lagi ngumpulin barang atau mungkin ada yang jualan, ngiris tipis-tipis. Nah, lagi-lagi, kalau teman-teman menggunakan Elliott Wave, bisa jadi ini kan, nah ini ya saya coba gambarin ya untuk Elliott Wave. Ini mungkin bisa jadi ini, apa ini Wave satu, Wave 2, ini Wave 3. Nah, ini dia sedang pencarian Wave ke 4. Bisa jadi Wave 5-nya belum terbentuk nih teman-teman gitu. Setelah itu biasanya koreksi kan gitu ya. Bisa jadi seperti ini ya kalau yang pakai Elliott Wave. Tapi kalau apa kalau salah ya dikoreksi aja, nggak apa-apa gitu. Saya bukan orang yang paling sempurna juga gitu kan. Pasti ada kelirunya. Oke, teman-teman ya, kita sama-sama belajar di sini. Nah, silakan. Ya, dan kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan apa support dan resisten, ini area resisten ya, teman-teman. Ini area resistennya dan dia tertahan di area resistennya, apalagi ya ini muncul ya candle engulfing ya, bearish engulfing, candlenya spike tajam banget ke bawah gitu ya, dan volumenya di atas MA20 ya. Nah, ini juga sinyal-sinyal bahaya sih sebenarnya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi ya kita pilih saham-saham yang belum inilah, belum naiknya belum tinggi banget gitu. Kita harus perhatikan itu sih teman-teman. Oke ya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada saham Mina. Nah, di saham Mina hari ini dia naik 13,02%. Kenapa dia bisa naik? Ya, karena sebelumnya dia tertahan ya di area resisten kan. Nah, ya gitu ya. Jadi agak-agak ini ya dilematis ya kalau saya bilang. Ketika dilematis, kenapa? Karena di area resisten kalau dia kuat, dia akan jebol. Tapi kalau nggak kuat, dia akan turun ya. Dilematisnya seperti itu. Dan harga dia kan udah cenderung tinggi ya karena sudah naik beberapa kali kan. Ya itu yang membuat dilematisnya di situ teman-teman. Nah, berarti di saham Mina ini dia ketika tertahan di area resistennya, ketika sudah tertahan, akhirnya apa? Dia jebol. Apakah semua saham bisa seperti ini? Ya belum tentu juga teman-teman. Makanya saya selalu bilang, intinya Dior, analisa lagi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tuh eh jadi tanda petik tukang cuci piringnya gitu ya. Pesta udah usai baru teman-teman masuk. Jangan selalu seperti itu. Retail yang selalu dikarungin jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus lebih smart ya dari smart money atau market makernya gitu ya. Kita harus lebih cerdas, kita harus punya trading plan yang benar. Nah, trading plan yang benar ya teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal, atau teman-teman mau ikut grup apa grup premium dari
ruang upside bisa juga ya. Di dalamnya juga nanti teman-teman bisa diskusi dua arah dengan kami, dengan teman-teman yang lain gitu ya, dengan retail, teman-teman retail maupun investor yang lain. Dan di dalamnya juga teman-teman bisa request analisa saham tertentu untuk kita analisa. Oke. Jadi untuk saham Mina selanjutnya ini ada area resisten teman-teman di sini di 446 sampai 474. Nah, paling kalau dia sudah berhasil breakout, ini kan sudah breakout ya. Nah, dia ada fase apa retest ya, uji uji ulang lah ya area supportnya. Dan ya kalau dia kuat, dia akan kembali ke area resistennya. Kalau nggak kuat ya dia akan ke bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk saham Mina. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bufa. Oke, di saham Bufa berbeda dengan saham Mina ya. Karena saham Bufa hari ini dia tertahan di 0,95%. Dan kalau kita lihat di saham Bufa hari ini ya, dia cenderung candle-nya tipis-tipis ya, hampir berbentuk doji gitu ya, tapi bukan doji yang sempurna gitu. Dan sebelumnya dia sudah berhasil ini kan, sudah berhasil bertahan di atas area supportnya, namun nampaknya ya, karena marketnya masih gonjang-ganjing gitu ya, artinya dia juga ikut ke bawah arus, dia ke bawah lagi. Dan kalau kita lihat sih volumenya juga mengecil ya, artinya memang tekanan jualnya berkurang sebenarnya. Tinggal kita lihat aja nih market meresponnya seperti apa, smart money-nya seperti apa, apakah mereka sedang ngumpulin barang. Ini harus dicek sih secara analisa transaksinya ya. Jadi jangan sampai ketika di bawah teman-teman juga melewatkan momentumnya, tapi jangan sampai juga ketika di bawah teman-teman keikutan arus malah dia downtrend parah. Jangan sampai seperti itu juga. Kita harus menganalisanya dengan cermat. Oke ya teman-teman ya. Jadi masih di dalam posisi supportnya untuk saham Bufa. Oke, secara trend line dia masih dalam on the track lah ya. Dia belum mencapai area trend line-nya lagi. Jadi ini masih cukup oke lah ya. Kalau untuk saham Bufa masih dalam kondisi yang uptrend. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Raja. Oke, di saham Raja kalau kita lihat, nah ini kan yang sebelumnya sudah digambarkan ya. Jadi di saham Raja kalau dia memang nggak kuat, nanti dia akan ke bawah nih skenario pertama. Kalau dia kuat, dia akan mungkin naik bentar, lalu retest. Terus baru dia naik ke area resistennya, teman-teman. Ya, itu untuk saham Raja, teman-teman. Karena sebelumnya dia tertahan di area resistennya kan, teman-teman ya. Dia tertahan di area resistennya beberapa kali dia rejection ya di area resistennya kalau kita lihat nih. Satu, ya kan. Terus ini berapa? Dua, ini tiga, empat kali dia tertahan gitu ya. Jadi memang ini area resisten yang sangat kuat, teman-teman. Ini area resisten yang sangat kuat sehingga dibutuhkan ya tenaga yang kuat gitu ya. Dibutuhkan barang yang memang average-nya tuh harga bawah banget gitu ya. Nah, itulah teman-teman sebabnya mungkin Raja turun harga sahamnya. Atau bisa jadi memang di area resisten ini banyak yang jualan mengira harganya wah ini sudah cukup lah ya harganya baru jualan mereka. Ini dibuktikan dengan di tanggal berapa nih? Di tanggal 23 April ketika harga turun dan membentuk ya ini ya candle bearish engulfing. Nah, terus dia ada spike volume di sini teman-teman ya. Jadi ini menandakan memang ada yang jualan sedari awal ketika berada di area resisten. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekali lagi kalau teman-teman mau gabung ke grup premium Ruang Upside, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Insya Allah itu worth it juga. Terus kalau teman-teman mau belajar analisa teknikal seperti ini nih, seperti di dalam video, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi juga. Oke, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe ya Ruang Upside. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.